Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Suta Syahrir mendengarkannya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu kepada para pemuda-pemuda akan hal ini. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas pergi ke rumah tempat golongan muda berkumpul untuk merapatkan hal ini. Assalamualaikum. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio-radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berbicara seperti itu? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang menyusun sendiri. Saya setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Latif tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud membicarakan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada Bapak ada dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Kang Mas, para kaum muda datang ingin menemui Kang Mas. Ada apa mereka kemarin? Katanya ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Silakan dulu. Pendengar dari saya, ada hal penting yang dibicarakan. Tentang apa itu? Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu dan otomatis terjadi pembatasan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Memang kita datang adalah meminta agar negara namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tempatnya, mungkin akan saya hubungkan dengan anggota PKI ini. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran yang sekarang. Tahulah leher itu sekarang, tapi tak menunggu besok pagi. Nah, tidak ada gunanya untuk bertengkar. Silakan duduk kembali. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bahaya jika kalian senekat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan waktu ini? Nanti saja kita bicarakan itu. Saya akan merundingkan hal ini dengan anggota PPKI.
Saya tidak berharap Anda melakukan rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu, karena PPKI bentukan Jepang. Saya tidak ingin Jepang mengetahui rencana kita dan menghambat kemerdekaan Indonesia. Tapi PKI merupakan satu-satu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya dilaksanakan. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, Bung. Ini saat yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kemerdekaan kita. Ya sudah, kami akan bicarakan hal ini kepada golongan tua dulu. Baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu. Maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita melakukan sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu, tapi mereka tetap memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenarannya, berita ini terus masih diragukan. Bagaimana jika ini benar atau palsu? Jadi, kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Ya, baiklah kalau begitu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kita culik dan asingkan Bung Karno dan Hatta dan desak mereka agar melaksanakan proklamasi? Culik! Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan bawa mereka? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Kita akan membawa mereka dan mengamankan mereka ke rumah Jeng Kengso. Kapan kita akan menculik keduanya? Secepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 00 bagaimana? Setuju. Bagaimana jika saya dan Wikana yang menjemput Bung Hatta, Soekarni dan Sultan Syahrir yang menjemput Bung Karno? Bagaimana? Setuju. Para kaum muda pun menyetujui ide dari Wikana tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini pun berangkat dari kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya, kebetulan sekali. Untuk apa kalian kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa tujuan kami mengikuti Anda? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Ayo Bung, Anda harus ikut kami. Ada apa ini Kang Mas? Kang Mas! Tunggu dulu, saya akan ikut jika istri saya ikut. Baik, Bupati Mas silakan ikut kami juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini? Kalian susah datang kemari. Ada hal penting yang kami ingin bicarakan. Mohon maaf, kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda keluar kota. Memangnya kemana? Karawang. Kalau tidak mau? Maaf kalau begitu, kami terpaksa membawa Anda secara terpaksa pergi dari sini. Hah? Maksud kalian apa ini? Tolong! Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai lebih dulu sebelum Bung Karno. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta disekap di rumah Ji Kisong. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno!
Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Apakah mereka membawa Fatima juga? Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Bung Karno, tunggu apa lagi kita? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan secepat ini. Saya harus rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para kaum muda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. PKI adalah buatan Jepang. Kita tidak bisa melibatkan atau ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita, Bung. Saya harap tenang hadirin sekalian. Pada pukul 5 sore, rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh Soebarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo dan Said Timeli. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa kau ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para kaum muda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, itu benar, Bung. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari. Tapi kita harus membuat naskah terlebih dahulu. Di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang, yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita ke sana. Sebaiknya sekarang kita ke Jakarta terlebih dahulu. Baik, Bung. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Polisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat tua. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah kabar tentang Jepang telah menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum pemuda terus mendesak kami agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami ingin meminjam rumah Tuan untuk membuat naskah proklamasi. Boleh, silakan masuk. Apakah ada kertas dan pulpen, Tuan? Oh, ada. Bu, tolong ambilkan. Dalam ruangan tersebut, mereka merundingkan teks-teks yang akan disampaikan pada naskah proklamasi dan Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Baiklah, apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Ibu, tolong antarkan ke ruang mesin ketiknya. Mari saya antar masuk. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi tersebut beserta perubahannya, yang dimana naskah tersebut akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Baik, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh yang hadir pada saat ini saja? Sebaiknya jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah hari yang baik, yaitu esok hari. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa tepatnya kita akan melaksanakannya? Tepat pukul 10, bagaimana? Saya akan menyuruh Pak Mamati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan tiang bendera. Baik Bung, di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di lahan kosong saja? Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Dia, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Terima kasih telah memberikan kami tempat untuk merumuskan naskah ini. Akhirnya, proklamasi pun sepakat akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di kediaman Insinyur Soekarno. Semua bersiap-siap menjelang proklamasi esok hari. Tiba-tiba, Fatmawati mengingatkan Soekarno akan hal bendera yang akan dipakai esok hari. Terima kasih Bu, telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, makasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memproklamasikan kebangsaan kita. Oh ya, Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera esok hari yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bun Supratman. Oh iya, apakah benderanya sudah ada? Astaga, saya lupa Bu. Tolong buatkan saya bendera pakai kain yang ada saja, sesederhana mungkin. Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apakah itu saja? Iya Bu. Baik, Kang Mas, saya akan menjahitnya terlebih dahulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari di mana tepat diproklamirkannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air beta. Tri Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini sebagai bentuk kejayaan negara kita. Baiklah, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semalam, kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung memusyawarahkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah saatnya bagi kita mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad, dengarkanlah proklamasi kami ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menunggu. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tegak. Gerak. Sejak dulu kala tetap Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu mengubah segalanya segi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung berakhir dengan manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa satu Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berprestasi dalam mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus membalas budi para perjuangan orang dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.